Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ini ya, saya Mas Mahesa. Pertama-tama untuk mengawali kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita bertemu di pertemuan kedua. Hari ini kita ketemu lagi bersama saya yang ingin menyelesaikan masalah Mas Mahesa tentang konseling individu. Untuk konsep pertemuannya, kita itu ada kontrak yang harus disepakati. Yang pertama itu, jika kontrak pertemuan pertama masalah belum terselesaikan, nanti kita kembali, atau mungkin belum puas atau ada yang bisa dirubah atau perubahan yang belum tercapai, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Di sini juga ada asas-asas yang harus diketahui oleh konselor dan konselor. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi Mas Mahesa itu harus membuka semua unek-unek atau permasalahan yang sedang dihadapi Mas Mahesa pada saya. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Dan juga yang kedua itu kesukarelaan. Dalam artian Mas Mahesa itu dalam bimbingan atau konseling individu ini tidak ada unsur keterpaksaan. Yang ketiga, ada juga asas kerahasiaan. Jadi saya di sini akan merahasiakan semua tentang permasalahan Mas Mahesa kepada saya, yang diceritakan kepada dari konseli, cerita konseli, permasalahan konseli, unek-unek konseli yang diceritakan kepada konselor. Konselor tersebut akan merahasiakan semua permasalahan tersebut, terkecuali konseli menyetujui bahwa masalahnya boleh diceritakan kepada orang lain. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita lanjut tentang permasalahan yang pertemuan kemarin. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu masalahnya kayak gimana. Yang kamu kan bilang seperti semisal salah satu, nanti yang semuanya yang nggak salah juga ke bawah salah. Awalnya kan ada celana dalam dibuang ke tetangga sebelah asrama, terus melaporkan tetangga tersebut ke pengasuhnya. Akhirnya anak-anak hakim kumpulkan semua ke hakim, ditanyain, nggak ada yang ngaku. Terus akhirnya sebelum ada yang ngaku, uang samu itu ditunda, itu kita kata uang samu. Kalau nggak ada yang ngaku, siapa yang membuang celana dalam? Tapi kejadian itu sudah lama. Sudah hampir 2 minggu lebih. Sebelumnya udah ada kasus kayak gini nggak? Belum, pertama kali ini. Tapi sudah diselidiki apa enggak gitu? Maksudnya siapa tahu kan ada orang luar yang sengaja buang ke situ. Mungkin ada CCTV atau ada orang melihat gitu. Belum diselidiki gitu. Belum. Terus saya baru cerita ya, nggak Ya. ada yang tahu dari pengasuh, dari teman itu nggak ada yang tahu, hanya saya yang tahu sama yang kedua. Setelah itu saya itu berinisiatif untuk mencari gimana sih ceritanya kok ada celana dalam yang buang tersebut. Akhirnya saya cerita ke tetangga tersebut. Ternyata tetangga tersebut
yang lapor tersebut itu sama tambahnya yang sebelahnya itu enggak apa ya, enggak harmonis itu, nggak akur gitu. enggak akur ya. Oh. Akhirnya yang tetangga yang melaporkan tersebut itu dia bilang mungkin itu salah paham, mungkin tetangga yang sebelahnya yang melaporkan itu, atau mungkin dari orang-orang yang luar sana yang iseng yang membuang celana dalam tempat itu, atau mungkin sampah yang jatuh di situ. Tapi itu nggak ada yang tahu. Maksudnya kayak anak ini kan anak panti kan. Biasanya kan kalau main bareng-bareng takutnya ada yang tahu gitu loh. Yang paling takutnya dari santri tersebut. Nggak ada ya. Kan sudah dijelaskan. Itu kan permasalahan juga yang pertama itu nggak ada saksi, nggak ada bukti. Ya buktinya emang ada gitu loh, kan tadi celana dalam, tapi belum sepenuhnya diketahui loh pelakunya. Jadi tapi itu pas ditegur sama pengasuh, itu ada yang bisa ngejelasin nggak? Apa cuma kalian diam dengerin itu, apa kalian ada yang jelasin? Nggak ada jelas ya, memang benar-benar nggak ada yang tahu semuanya. Jadi mungkin bukan dari anak-anak panti, ya mungkin dari yang luar. Jadi kan nggak tahu apa-apa. Jadi kan kena semua yang anak-anak panti. Nggak ada masalahnya, isinya kena semua. Mungkin dari panti bukan 100% dari panti, tapi juga dari RT-nya kan bilang sama saya. Iya. Bisa aja itu orang luar atau gimana, atau nggak sengaja jatuh. Benar seperti itu. Terus juga alangkah baiknya kamu tuh atau perwakilan itu kan di sebelah panti ini kan ada tetangga yang beramal. Alangkah baiknya perwakilan saja mencari tahu seperti itu. Kalau bukan dari kedua belah pihak, itu mungkin soalnya kan dari panti. Saya juga tahu anak-anak panti itu kayak gimana, ya kan? Nggak mungkin senakal itu gitu loh. Ya paling nakal dia kayak nakal ya nggak sholat kayak gitu loh. Terus juga untuk yang perwakilan itu untuk memastikan siapa tahu ada pihak sebelah dari kedua belah pihak tersebut ada yang mau. Jadi sebenarnya enaknya itu pas kemarin ditegurnya itu sama pengasuh, kalian ada salah satu aja yang bisa ngejelasin kayak itu bukan dari panti, itu bukan dari anak-anak kayak gitu. Kalau mungkin dari anak-anak logikanya ya nggak mungkin lah anak-anak bisa, ya mungkin saja, cuma kan kalau dipikir secara logis buat apa gitu nggak mungkin anak-anak, ya mungkin tetangga atau orang luar. Memang benar harusnya kalau terjadi kesalahan kayak gini lagi, tidak ada yang ngerasa kayak tidak ada yang merasa melakukan kesalahan. Lebih baik mewakili semua perasaan, kayak memberanikan lah ngejelasin kayak gitu. Soalnya kalau nggak gitu ya, kalau pasrah aja ya kita yang emang kita yang lebih. Kalau untuk kebenaran mungkin kita bicara. Kalau itu sih saya sudah berinisiatif bicara sama pengasuh, tapi itu juga teman-teman gak ada yang tahu. Saya memberanikan diri
gimana sih ceritanya ini, kan saya atau yang lain kan nggak tahu apa-apa soal ini. Kenapa dibawa-bawa sini kan juga peraturan tata tertib ya, mungkin bisa caranya itu bisa dicat lagi, bukan caranya itu terus nonton. Terus juga jawabannya pengasuh saya bilang itu sama. Dan di sini kan asrama, jawabannya apa-apa bareng ya harus manut saja. Kalau apa-apa ya harus manut. Namanya juga ya, ini juga namanya juga apa gimana ya? Kalau dalam bahasa gaul itu kayak komunitas gitu, kalau bahasa sekumpulan. Ya kalau dari kasus, mengambil dari kasus tersebut, emang kan itu kasus emang benar-benar benar. Jadi kalau kayak tertuduh satu jadi tertuduh semua. Kayak contohnya nih, kayak geng motor tuh kayak ada salah satu orang yang suka nyuri dan semuanya yang lainnya itu pada baik. Pasti yang satu itu kalau udah ketahuan yang lainnya pada ikut ke bawah rusak kan namanya, kayak gitu ya. Terus juga mungkin itu kalau menurut pikiran kakak ya, emang, tapi itu sebenarnya kakak mau tanya dulu, itu emang peraturan yang sudah tertulis apa emang kayak gimana kalau ada masalah nanti uang jajan atau uang buat makan tuh kurang? Kalau itu sih belum ada ditulis sih, Belum ada peraturan. Ya, belum ada peraturan. Salah satu itu nggak ada peraturan tertulis di aula itu kan ada peraturan tata tertib, belum ada. Mungkin pengasuh bilang itu untuk mengetes kejujuran. Dari saya juga apa sih kurang jujurnya, kurang apa jujurnya, yang lain itu yang nggak tahu masalah apa-apa, yang selalu berkata benar. Di sini kan ada beberapa yang perkataannya benar, atau ya kalau bertindak ya selalu mengatakan kenyataannya, dan juga ada yang bohong, kan berbeda-beda sih. Kalau dipikir secara itu, emang kakak juga dulu pernah ikut komunitas pencaksilat kayak gitu. Nah, dalam setiap latihan, ketika ada seorang mahasiswa atau murid yang terlambat, satu orang saja, dia itu disuruh lari muterin lapang. Ya dalam hati kita, masa dia mau lari sendirian, kasihan. Jadi pada ikutan semua gitu loh, kayak ngancani gitu, nemenin. Untuk itu kamu coba kalau ini masalah masih berkelanjutan, coba kamu ngomong dulu, kayak mending dites kejujuran, jangan seperti ini tidak adil bagi semua anak panti. Untuk proses kejujuran mending di ini aja, ibaratnya apa ya, menyerupai ke lapangan gitu loh. Jadi pantinya itu turun ke tempat lokasi kejadian masalah tersebut, kayak tanya-tanya sama tetangga. Kan kalau modal cerita dari satu pihak itu pasti membenarkan dirinya sendiri. Harusnya kita itu harus, jika ada suatu permasalahan itu nanya ke dua belah pihak. Kan takutnya emang bener ada tetangga yang buang ini, kan kasihan juga, nanti masalah apa-apa bisa mungkin gitu aja. Kamu bilang
Pak, gimana kalau atau Bu, gimana kalau kita survei ke lapangan aja, nyari tahu, tanya-tanya ke tetangga atau orang-orang kebersihan, siapa tahu ini jatuh gitu. Mungkin seperti itu dulu. Kayak intinya kamu itu harus menyelidiki permasalahan tersebut, baru kamu mengambil kesimpulan. Sampai sini paham ya? Ya Pak, tadi dari pengasuhnya itu nggak pengen ribet, jadinya pengen itu tutup poin langsung gitu. Jadi nggak mau gimana atau diskusi sama tetangga sibuk kejadiannya gimana. Jadi pengennya langsung nggak tahu. Jadi dari pengasuh juga pernah ada pengasuh kemarin bilang, Bapak itu tidak suka kalau gini-gini gitu, harus gini, harus gitu. Jadi dari pengasuh ya pengennya manut aja. Dari anak-anak juga ya baik laksanakan manut. Kalau enggak laksanakannya masalah kecil bisa di besar. Ya, kalau seperti itu sih ya mungkin kakak juga bisa berpendapat atau memihak ke kamu ya. Soalnya kayak kita belum tahu apa-apa dia udah ya seperti itu. Ya mungkin lebih baik kakak kasih saran dulu lah. Lebih baik kamu coba ngerayu lagi, maksudnya kayak bisa bicara lagi, cuman dalam bahasa pelan gitu, dalam bahasa halus. Kalau nih semisal kalau tidak bisa dilemesin, mungkin kita bisa ketemu lagi nanti. Kakak sekalian ngajak pengasuh. Gimana ya? Soalnya juga gitu. Saya pas bicara sama Pak RT-nya yang di saya, tadinya itu udah nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa sebut aja namanya. Dan saya bilangin ke pengasuh biar enggak dimarahin saya, kamu cerita gini gitu. Ternyata pengasuhnya nyindir saya, nggak usah masih bilang, nggak usah tanya-nanya apa, tanya ke luar sana. Saya juga sudah pernah ke bilang pengasuh soal ini. Malah saya baru cerita ini yang malah saya itu nangis itu ke pengasuh. Soalnya kenapa? Saya kan yang lain itu dibisikin di sini, diaduin, ditendangin, dikerasin sama yang udah besar di sini. Karena kenapa? Itu uang saku itu tidak diterima sama yang udah besar itu. Karena nggak tahu apa yang besar itu, nggak ngelakuin kesalahan, kok kena semuanya. Jadi saya juga kena resikonya. Bahkan saya itu digituin, bahkan saya itu mempunyai masalah yang besar itu. Padahal saya masalah kecil saya selesaikan dengan baik. Saya sungguh-sungguh. Jadi gini ya, kayak gini apa? Semisal ada masalah kan, otomatis uang semua anak panti itu kan kayak ditahan. Terus itu anak-anak panti yang udah gede suka marah pada anak-anak yang kecil gitu. Apa gimana? Ya, kalau itu saya baru cerita yang, tapi gak usah bareng-bareng. Enggak. Ini ya gimana ya? Kalau gini konsepnya emang bukan masalah kecil sih. Jadi intinya itu kalau pengen selesai itu kayak kalau pengen cepat selesai, saya harus ketemu sama pengasuh. Nanti
nanti minta ini, kalau enggak kamu sama saya itu kayak nyelidiki kayak permasalahan itu. Tapi kamu udah nyoba ke ini dua tetangga, ke 12 tiang tetangga itu? Dari tiap pertama saya itu ke ini kan yang melaporkan tetangga tersebut. Dari sini tetangganya, jadi saya ke rumah sini tetangganya yang melaporkan. Katanya itu kalau saya kedatang yang melaporkan tersebut, dia itu tidak membukakan pintu buat saya. Yang RT-nya yang tetangga juga ketok-ketok nggak keluar, apalagi saya nggak dibuka pintu. Jadi saya mau cari tahu kebenaran dari tetangga tersebut. Ternyata dari tetangga juga tidak tahu masalahnya. Tapi itu orangnya orang asli Solo. Yang mana yang melakukan? Yang dua orang tersebut tetangga itu. Itu RT di situ. RT di situ sama tetangga di situ. Itu ada. RT-nya. Ya, di situ ada Pak Sawah namanya di Bagus. Satunya lagi sama Pak RT, sama saya berbicara sama dua orang itu, sama Bapak dua. Itu tidak ada yang tahu. Terus juga sekarang sudah ada tahu karena Pak RT sudah melaporkan ke yang saya sudah mengizinkan untuk melaporkannya ke Mas. Jadi itu tanggapannya termasuk yang itu tadi yang saya sebut menyindir saya, udah nggak usah bicara dengan apa itu, nggak usah bilang-bilang ke ya. Kalau nggak melibatkan nama saya, kalau nggak melibatkan masalah saya juga nggak mau ikut campur masalah itu. Dari saya juga dilibatkan, saya juga nggak tahu apa-apa, kok saya dilibatkan. Saya kan di sini kan belajar, mau serius, kok ada masalah itu, malah ikut-ikutan. Mungkin saya sebelumnya mengucapkan sama dulu, makanya mungkin ini ujian dari Tuhan kepada kalian semuanya. Mungkin ya, semua permasalahannya juga pasti ada jalan. Kalau dari partinya mau aja pasang CCTV di Absum gitu, biar nggak ribet. Kalau itu sih di depan udah banyak. Kalau di depan ya kan mungkin hanya terlihat untuk daerah-daerah depan, kan kalau daerah samping itu nggak kelihatan kayak gitu. Soalnya kalau nggak gini atau nggak ada jebakan buat ini, bukan jebakan sih namanya, kalau buat merekam gitu loh, susah. Harus ada bukti dulu kita. Kalau ada bukti, bukan anak-anak panti, kalau kita misal ada orang lain kan, kalau CCTV mungkin kelihatan. Mungkin untuk kali ini kamu harus sabar dulu. Lebih baik nih kamu nyari inspirasi dulu untuk kayak gimana ya, saya ngejelasin. Ibaratnya kayak fokus dulu sama kamu kan lagi sekolah, fokus dulu pada sekolah. Untuk masalah itu kakak juga pernah kayak gitu sih. Jadi ada masalah orang lain, aku yang kena imbas, kakak yang kena imbas. Ya pernah kayak gitu. Stop buat untuk uang jajan gitu. Dulu kakak juga biasanya kan jajan buat sekolah 10.000. Soalnya kakak juga buat beli kakak, buat beli tas buat ini, bayar kas dikurangi jadi 5.000. Jadi bingung buat jajan, jadi ya tahan aja buat jajan itu.
mungkin dari sini kamu juga harus ngambil ambil hikmahnya aja. Yang lalu biar ngambil lagi. Kita harus lebih ke depan. Ya mungkin ini ujian. Semua juga akan bahagia. Dalam artinya ya mungkin juga ketahuan gitu, akan terpuaskan. Sampai sini ada yang nggak ditanyakan lagi. Ini terakhir apa? Gini, nanti kalau misal ada yang masih belum, ibaratnya belum ada perubahan gitu, nanti bisa, tidak kan masih ada kontak lagi, gitu. Nanti bisa ketemu lagi. Mau lagi membahas ini lagi apa yang lain? Membahas ini dulu sampai ini selesai gitu. Ini kan kakak juga waktunya cuma harusnya 45. Ini ada kegiatan lain kakak. Saran kakak lah, ibaratnya saran kakak ya, yang sabar dulu, fokus dulu pada impian kamu, belajar yang baik. Tunjukkan bahwa kamu itu dan anak santri itu, kalau bisa kamu ngajak anak santri, anak panti untuk ngaji, belajar yang itu. Tunjukkan bahwa bukan kalian bagus dengan cara ya gitu, dengan prestasi, dengan ngaji, ibadah. Sampai sini mungkin ada ditanya lagi. Udah ya? Baik, kalau masalah ini belum selesai, nanti kamu bisa hubungi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf jika kakak ada salah kata atau kata yang susah untuk dipahami, kakak minta maaf. Untuk menutup kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, kakak mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah bersedia jadi patroli. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.